Shalom Sobat ICC dimanapun kita berada. Selamat datang dalam program Devotion ICC Bandung hari ini. Sharing saya hari ini saya beri judul Ada Maunya. Buat teman-teman yang mungkin kenal saya adalah ibu dari 2 orang anak. Dan dalam perjalanan parenting saya seringkali menemukan berbagai peristiwa di mana saya bisa menemukan anak-anak saya tiba-tiba menjadi seorang yang penurut, menjadi seorang yang patuh, dan mengikuti semua apa yang saya minta. Namun ternyata di balik itu semua, ternyata ada niat tersembunyi yang mereka ingin sampaikan kepada saya. Seperti contohnya dia minta dibelikan mainan, atau dia meminta izin untuk melakukan hal-hal yang dia sukai dan lain sebagainya. Namun saya cukup amazed bahwa seorang anak kecil yang bahkan tidak pernah diajarkan sebelumnya untuk melakukan hal-hal tersebut, namun mereka sudah tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka lakukan. Nah, walaupun seperti itu, ternyata kita juga membawa hal-hal seperti itu sampai kita besar. Seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan ada beberapa orang yang melakukan sesuatu karena niat tersembunyi. Ada udang di balik batu, ada sesuatu yang ingin mereka harapkan kita untuk didapatkan. Misalnya dalam hal seorang pria misalnya mengejar seorang wanita yang disukainya, tiba-tiba dia menjadi sangat baik, dia melakukan segala sesuatu yang sang wanita ini inginkan, atau dia menjadi sangat perhatian, memberikan berbagai hadiah dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin seorang karyawan di perusahaannya, dia berusaha mendapatkan atensi dari atasannya untuk bisa mendapatkan promosi atau jabatan yang dia idam-idamkan selama ini dan lain sebagainya. Nah, saudara, dunia seringkali menggiring kita pada pemikiran bahwa ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, ada sesuatu apa yang kita dapat, keuntungan apakah yang kita dapatkan gitu. Jadi dunia seringkali membuat kita untuk berpikir sangat wajar ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang. Keuntungan apa sih yang bisa kita ambil? Keuntungan apa yang bisa kita dapatkan dari orang itu? Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pengen berbeda. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, namun kita hidup untuk Tuhan. Kita lihat di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menerima keselamatan, kita bukan saja berpindah dari maut ke dalam hidup, namun Tuhan juga ingin kita hidup bagi Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri lagi, namun kita berpusat pada Allah, memiliki kehidupan yang berpusat pada Tuhan. Bukan kehidupan lagi yang self-center, bukan kehidupan lagi yang egois, dan bukan kehidupan lagi yang membuat kita mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat juga di Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, Tuhan ingin kita hidup di dalam Kristus. Dan ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan memikirkan apa perkara-perkara yang bukan lagi untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan Tuhan. Jadi kita harus tahu apa sih yang Tuhan mau, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus, terang Kristus lewat setiap hubungan kita bersama dengan orang lain.
Yesus sendiri pun dalam masa hidupnya dia melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendak dirinya sendiri. Bahkan hingga akhir hidupnya dia berkata bahwa biar kehendakmu lah yang jadi dan bukan kehendak aku sendiri. Nah, Tuhan Yesus dalam kehidupannya ia tidak memiliki agenda hidupnya sendiri. Namun dia menjalankan agenda hidup Bapa dalam kehidupannya. Mungkin semasa hidupnya kita bisa bayangkan Tuhan Yesus itu adalah orang yang pada saat itu sangat terkenal di lingkungan sekitarnya. Dia menyembuhkan banyak orang, dia melakukan banyak mujizat, dia juga mengajar banyak orang, dia punya banyak pengikut yang mengikuti dia. Namun dengan kepopularitasannya dia tidak memiliki agenda sedikit pun untuk kepentingan dia sendiri. Namun dia tetap setia melayani pekerjaan Bapa sampai akhir hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kita juga adalah orang-orang yang hidup untuk kepentingan Tuhan. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan secara spesifik dalam hidup kita dan apa yang mau Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang hidup berpusatkan pada Kristus, dan bagaimana kita dapat memiliki hubungan dengan orang lain, dengan sesama kita, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, namun berpusatkan pada Kristus. Lalu bagaimana caranya untuk memiliki hubungan yang berpusatkan pada Kristus? Nomor satu, pertama kita harus mengubah mindset hidup kita. Kita lihat di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi sebelum kita memiliki hubungan yang berpusat pada Kristus, kita pertama harus ubah mindset kita, bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Allah. Dan kita pertama-tama kita harus mengubah mindset kita bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus mengetahui apa yang berkenan kepada Allah, apa yang baik dan apa yang sempurna. Oleh karena itu, kita perlu hidup bagi misi kerajaan surga, yaitu jiwa-jiwa. Tuhan rindu kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mungkin kalau kita pikirkan, ketika kita menjalin relasi dengan orang lain, kita mungkin berpikir apa yang bisa kita dapatkan dari orang itu, apa yang kita bisa manfaat, apa yang bisa kita ambil. Tapi ketika kita melihat dan berpikir, sepertinya tidak ada untungnya buat kita untuk menjalin dan berinvestasi dalam kehidupan mereka. Namun ketika kita tahu bahwa kita hidup untuk kehendak Allah, kita akan tetap melakukannya karena kita melakukannya bagi Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Lalu nomor 2, yang terutama adalah hubungan kita yang kuat dengan Tuhan. Sebelum kita melayani sesama, sebelum kita menjalin hubungan dengan sesama kita, yang pertama kita harus ingat adalah bahwa kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan yang kuat, kita tidak akan bisa mengerti apa kehendak Tuhan atas kehidupan mereka. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, Tuhan rindu agar kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Sahabat itu bicara keintiman, sahabat itu bicara hubungan yang kuat, koneksi, kepekaan kita. Ketika kita mengenal sahabat kita dengan baik, kita bisa mengerti apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang menjadi impian dia, apa yang menjadi harapan dia, apa yang membuat dia merasa dihargai dan lain sebagainya. Sama seperti saya punya seorang sahabat yang tidak tinggal sekota dengan saya. Namun karena kita memiliki hubungan yang cukup baik, kita tetap kontak-kontakan, kita tetap sharing, kita tetap cerita
satu sama lain. Kita memiliki koneksi yang cukup kuat. Dan ketika dia sharing masalahnya, ketika dia mengungkapkan perasaannya, isi hatinya, saya bisa memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia gumulkan, apa yang menjadi kekhawatirannya. Bahkan ketika dia belum menyampaikan isi hatinya, saya bisa tahu apa yang menjadi keluh kesahnya, apa yang menjadi kekhawatirannya dalam kehidupannya. Sehingga itu yang membuat saya menjadi cukup peka dengan dia. Ketika dia mengalami masalah, saya bisa tahu, saya bisa merasakan ketakutannya, merasakan kekhawatirannya, dan saya bisa menguatkan dia. Sama seperti itu juga, kita harus punya hubungan yang kuat sebelum kita, hubungan yang kuat dengan Tuhan sebelum kita melayani sesama kita. Saya catat di sini bahwa kepekaan kita untuk meresponi kehendak Tuhan itu dibangun, itu muncul di atas dasar hubungan kita yang kuat dengan Tuhan. Jadi tanpa dasar hubungan kita yang kuat dengan Tuhan, kita tidak akan bisa melayani dan menjadi berkat buat sesama kita dengan maksimal dan efektif. Karena kita nggak tahu apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita untuk mereka. Oleh karena itu, sebelum kita menjalin hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan adalah yang terutama. Lalu nomor 3 adalah mulai dari tempat di mana kamu ditempatkan. Saudara pernah berpikir nggak, di mana kita menghabiskan waktu paling banyak dalam keseharian kita? Mungkin juga di tempat kerja, mungkin di keluarga, mungkin di komunitas. Nah, disitulah ladang pelayanan kita. Sama seperti saya adalah seorang karyawan yang 1/3 lebih hidup saya itu dihabiskan di tempat kerja saya. Nah, saya menganggap bahwa ladang pelayanan saya yang terutama bukan di gereja ketika saya naik ke panggung dan saya menyanyi untuk Tuhan, tapi ladang pelayanan saya yang terutama adalah di marketplace saya. Saya sadar bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di marketplace saya adalah orang-orang yang harus saya layani, orang-orang yang harus saya jangkau, orang-orang yang Tuhan tempatkan, dan saya yakin Tuhan punya rencana atas mereka lewat kehidupan saya. Sehingga kita bisa mulai dari mana kita ditempatkan. Mungkin kita nggak bisa apa-apa, mungkin kita merasa kita nggak bisa nyanyi, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu yang luar biasa gitu buat Tuhan. Tapi lewat tempat di mana Tuhan tempatkan kita bisa melayani mereka lewat dari situ. Itulah ladang pelayanan kita. Mungkin saudara adalah seorang ibu rumah tangga yang mungkin cuma di rumah aja seharian, tapi percayalah itulah ladang pelayanan saudara gitu. Mungkin saudara adalah seorang pebisnis, atau mungkin seorang karyawan, atau mungkin seorang yang melayani di bidang sosial. Itulah ladang pelayanan saudara gitu. Jadi Tuhan pengen lewat ladang pelayanan kita, marketplace kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saluran alat kemuliaan Tuhan, dan disitulah kita bisa menjalin hubungan dengan sesama kita yang berpusatkan pada Kristus. Setiap orang yang kita temui itu pasti adalah bagian dari rencana Tuhan lewat kehidupan kita bagi orang lain. Sehingga tidak ada sebuah pertemuan yang kebetulan, tidak ada sebuah hubungan yang kebetulan. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana lewat kehidupan kita untuk memberkati mereka. Oleh karena itu, mungkin itulah tugas pelayanan kita yang kita harus lakukan, karena Tuhan rindu kita menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi mereka. Mungkin kita nggak bisa menjangkau semua orang, tapi Tuhan bisa menempatkan orang-orang yang spesifik di mana mungkin cuman kita yang bisa jangkau lewat talenta kita, lewat apapun yang bisa kita lakukan, dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan kita nggak boleh menjadi kecil hati, kita nggak boleh menjadi merasa bahwa saya nggak bisa apa-apa,
saya nggak bisa melakukan apapun gitu. Tapi saya percaya ketika Tuhan menempatkan kita di marketplace, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk menjangkau mereka. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 17b. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk sebuah perbuatan baik. Jadi setiap dari kita bisa menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Setiap dari kita lewat hubungan kita dengan sesama, kita bisa menjadi saluran berkat, kita bisa menjadi alat kemuliaannya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, mari pagi ini saya mengajak kita semua untuk merenung di mana ladang pelayanan kita yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Apakah itu tempat kerja kita, apakah itu tempat usaha kita, bisnis kita, atau keluarga kita, atau mungkin komunitas kita. Apakah kita sudah berperan menjadi alat kemuliaannya Tuhan di situ? Apakah kita sudah berperan menjadi agen-agen yang membawa perubahan bagi sekeliling kita? Apakah kita sudah menjadi garam? Apakah kita sudah menjadi terang buat mereka? Karena Tuhan kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang spesifik buat setiap orang yang kita temui hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merenung, kita doakan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Apa yang mau Tuhan kita lakukan lewat kehidupan kita untuk mereka. Lalu selain itu kita juga harus peka untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan, kebutuhan apa yang sedang mereka perlukan, dan itu yang berusaha kita penuhi untuk supaya kita bisa menjadi jawaban buat mereka. Mungkin sekian devotion kita hari ini, tapi saya percaya renungan hari ini akan membuat kita, memotivasi kita untuk hari ini kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk keuntungan kita, namun untuk kepentingan Tuhan. Kita menjadi alat-alat kemuliaannya Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan hari ini. Kalau Tuhan sudah ingatkan kami bahwa kami bukan hidup lagi untuk kepentingan kami sendiri, kami hidup untuk kepentingan Engkau Tuhan. Kami mau memiliki hubungan dengan orang lain yang berpusatkan pada Kristus. Bukan semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, tapi juga untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang Tuhan telah tempatkan, orang-orang yang sudah Engkau percayakan untuk kami layani. Kami mau Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada, lewat sikap kami, lewat karakter kami Tuhan. Kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi garam, kami bisa menjadi jawaban buat mereka. Mari Tuhan Roh Kudus sertai kami hari ini. Siapapun orang yang Tuhan pertemukan kami dengan mereka, kami mau menjadi jawaban buat mereka, kami mau menjadi berkat buat mereka, kami mau menjadi saluran perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap renungan yang sudah dibagikan itu boleh tertanam dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang sertai kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.